mencuri. Tetapi kalau kita tidak memberi, dari ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Dari kata yang sesungguhnya dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah perampok. Namun kamu menipu Allah. Namun kamu telah merampok apa yang menjadi bagian saya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Karena kita tidak punya pengertian bahwa ketetapan di padang gurun Sinai bagi Israel untuk memberi persembahan perpuluhan itu hanya untuk dua hal. Pertama, mengakui Allah sebagai Tuhan atas hidup mereka. Mereka adalah milik Tuhan dan Tuhan akan pelihara mereka. Yang kedua, mereka percaya bahwa dengan 90% yang mereka kelola, Tuhan akan turun tangan dan memberkati mereka. Dan mereka sedang kinai dan bukan Tuhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di dalam dunia perjanjian lama, saya perlu menyatakan ini karena ini akses atau jalan menuju kepada berkat. Ada korban sajian. Benar? Ada korban saudara penebus dosa. Ada korban syukur. Ada korban keselamatan, yaitu korban syukur. Ya, ada korban khusus yang harus mereka persembahkan. Di gereja-gereja bukan yang diberkati, gereja-gereja yang menerapkan kebenaran. Kalau anak sekolah, anaknya tahun ini naik kelas saja, mereka mempersembahkan kurban secara khusus karena itu berkat. Ya, nah, saudara-saudara mungkin saudara berpikir, wih, persembahan korbannya terlalu banyak. Pendeta akan tiba-tiba beli mobil mewah dan naik mobil mewah karena persembahan terlalu banyak. Tapi ini akses. Kita cuma 1 tahun 1 kali kita mempersembahkan korban sajian. Makan bersama Natal toh. Itu saja kadang-kala jadi pertengkaran. Kita kadang-kala di dalam menghadapi pembangunan dibagi per orang per kakak 100.000, bukan per jiwa, laki-laki perempuan. Waktu Musa membangun kemah di saudara Gunung Sinai, saudara-saudaraku sekalian di sana, bangsa Israel memberikan korban sukarela secara sukarela sampai Musa menghentikan korban itu karena saudara pembangunan itu dananya melampaui daripada persembahan bangsa Israel. Anda tahu bahwa laki-laki perempuan yang berumur 20 tahun ke atas hanya untuk patok saja. Satu orang datang menghadap tempat di mana kemah itu harus dibangun, masing-masing memegang 1 patok. Membutuhkan patok kemah itu berapa? Tapi Israel kurang lebih 3.000 lebih orang itu masing-masing bawa patok untuk mempersembahkan. Dan berbicara tentang sukarela dalam pembangunan ini, berbicara tentang sikap hati. Saudara-saudara dan saya coba bayangkan, sampai emas-emas datang sampai kepada zaman Yoas memperbaiki saudara Tuhan bait suci. Sampai di sana saudara-saudara, Imam Yoyada membuat peti dan menaruhnya di depan. Sampai kebutuhan tentang renovasi dan perbaikan bait suci yang telah runtuh itu, saudara-saudaraku sekalian, sampai dananya lebih dan dimaklumkan untuk berhenti mempersembahkan kurban. Karena mereka tahu bahwa itu akses, itu jalan menuju kepada keberkatan. Ada korban saudaraku sekalian, bakaran. Ada korban sajian, ada korban penebus salah, ada korban keselamatan yang harus dipersembahkan, saudara-saudara. Kadang-kala orang memberi persembahan perpuluhan saja sudah salah pengertian. Akulah gembala yang baik. Saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kala kita pikir hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita patut pikirkan. Orang pintar bilang apa, saudara-saudara?
Saudara diberkati, saya diberkati dulu baru pikir tentang hal yang lain. Saudara berhasil dalam usaha dulu baru saudara berpikir tentang politik, kekuasaan, kedudukan. Saya nggak pernah pikir untuk kekuasaan, kedudukan. Saya juga nggak pernah pikir masuk dalam politik karena saya tidak ada uang. Ya, makanya orang kampung bilang apa? Beta nggak mau nang saya nama Fnikuki. Dan bagaimanapun kita masih berdiri, kita butuhkan dukungan, kita akan berkata, Bapak Ibu saya akan naik, saya akan tegakkan kebenaran, saya akan begini, saya akan begitu. Supaya saudara jangan tersinggung dengan kebenaran firman. Itu menata hidup. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Diberkati dulu, baru Tuhan akan angkat engkau jadi kepala Dan bukan menjadi ekor. dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, yang kusampaikan pada hari ini, mau dengar silakan, tidak dengar pun saya sampaikan. kau lakukan dengan setia. Kau lakukan dengan setia. Tata hidupmu dulu. Berusaha sungguh-sungguh sampai berhasil dulu. Baru pikir tentang dunia penuh politik, kekuasaan dan kedudukan. Itu firman Allah sudah mencatat penata layanan hidup. Ayat 13 baru mencatat tentang engkau akan naik dan bukan turun. Jangan sampai kita ingin naik dan saudara dibawa dalam gereja doain. Sebentar tidak naik juga, turun lagi. Karena itu bagaimana kita mengelolanya dalam hidup kita ini. Orang Cina itu kalau dia berhasil, dia untung, dia nabung uang. 50 tahun kemudian anaknya jadi pengusaha besar. Kita dapat hari ini habis. Di pasar juga ada salome. Mai tua ini tinggal 2 cuma makan salome. Anda tahu 1 biji itu cara mengelolanya. Ya? Kesalahan lagi dari kebenaran firman Tuhan. Maka saudara Tuhan izinkan kita mengelola dengan sembarang, tidak kasih. Makanya pikir sedikit saudara-saudara usaha ini untuk apa. Kebutuhan keluarga, tanggung jawab pemerintahan, tanggung jawab gereja, selain daripada usaha keluarga. Harus sudah dipikirkan. Jangan pernah, saya bilang apa 2 hal yang membuat banyak orang tidak bisa saudara-saudara keluar dari keadaan. Pertama, diintimidasi. Yang kedua, pesimis. Neo SPI baik susah dia tiru. Yang jahat itu buang, tidak menguntungkan. Itu hanya mendatangkan kutu dan kebinasaan. Untuk apa kita meniru yang jahat? Tidak beruntung kok, tidak membahagiakan kita juga kok, tidak mendatangkan sukacita kok. Untuk apa kita tiru yang jahat?